Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga Pranada. Saya dari Manajemen Bisnis Syariah kelas A angkatan 17. Saya akan sedikit mengulas mengenai penilaian kelayakan usaha dan analisis pesaing di tengah mewabahnya virus corona seperti yang terjadi pada saat ini. Berbicara tentang studi kelayakan bisnis ini penting sebelum memulai bisnis. Karena studi kelayakan bisnis ini di sini kita mengidentifikasi suatu usaha, apakah usaha tersebut layak atau tidaknya untuk dijalankan. Di mana kita melihat layak atau tidaknya itu kita usaha tersebut akan sesuai dengan tujuan kita atau tidak, baik itu tujuannya profit atau laba maupun itu tujuan sosial ataupun penggabungan dari dua tersebut. Studi kelayakan bisnis ini sendiri tujuannya adalah untuk mengurangi resiko kegagalan dari suatu usaha dan juga meminimalisir terjadinya kerugian saat proses penjalanan usaha tersebut. Di dalam studi kelayakan usaha terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan sebelum memulai usaha. Situ terdapat aspek hukum, aspek keuangan, aspek pasar, aspek manajemen, maupun aspek dampak sosial. Dilihat dari aspek pasar, untuk situasi saat ini di tengah mewabahnya virus corona, menurut saya itu sepertinya kurang cocok untuk dilakukan sekarang, karena si pengusaha akan kesulitan untuk mempromosikan usaha barunya. Pada saat ini banyak yang mengisolasi diri dengan hanya berada di rumah saja dan melakukan kegiatan atau aktivitas di dalam rumah seperti itu. Dan juga dilihat dari aspek keuangan, sekarang perekonomian di Indonesia sendiri itu sedang melemah. Dilihat dari turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, itu akan mengakibatkan pembengkakan modal ataupun modal yang dikeluarkan untuk memulai usaha ini akan lebih besar daripada sebelum-sebelumnya. Nah, agar jika ingin memulai usaha dilakukan setelah virus corona ataupun wabah yang terjadi sekarang ini selesai. Selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis bersaing di tengah mewabahnya virus corona seperti yang terjadi pada saat ini. Yang dimaksud dengan pesaing adalah orang yang menjual produk yang sejenis atau sama seperti produk yang kita tawarkan. Tujuan dari menganalisis pesaing ini adalah agar kita tahu tentang kelemahan dan celah agar untuk kita menggait para calon konsumen ataupun pelanggan. Seperti itu. Menurut saya hal yang harus dilakukan di tengah mewabahnya virus corona seperti saat ini, yang pertama itu mencari tahu dan mengumpulkan data-data strategi ataupun kinerja pesaing di tengah mewabahnya virus ini. Apakah pesaing tersebut melakukan inovasi baru ataukah dia mengubah sistem kerjanya atau SOP-nya seperti apa? Itu kita kumpulkan dulu data-data tersebut. Yang kedua, kita mencari kekuatannya. Apa kekuatan mereka? Apa yang membuat mereka masih bertahan di tengah wabah virus ini? Dan kita lihat di mana market mereka. Siapa market mereka? Yang ketiga adalah mencari kelemahannya. Setelah kita mengetahui kelebihannya, di mana kita mencari tahu kelemahannya, di mana kita bisa masuk di situ dan kita bisa mengoptimalkan kelemahan mereka menjadi kekuatan kita. Setelah mencari tahu kelebihan pesaing, kita juga harus mencari tahu kelemahan dari pesaing agar kelemahan tersebut bisa kita manfaatkan sebagai kelebihan kita. Semisal si pesaing kurang memastikan kepada konsumen tentang kehigienisan makanan yang dikirim kepada konsumen.
itu bisa kita manfaatkan menjadi kelebihan kita dengan cara pemberian segel pada kotak makanan yang kita kirimkan kepada konsumen, di mana di situ kita pastikan kepada konsumen bahwa makanan yang kita kirim ke konsumen tersebut dalam perjalanan masih terjamin kualitasnya, seperti itu dengan pemberian segel. Nah, baik, itulah analisis dari saya tentang penilaian kelayakan usaha dan analisis bersaing di tengah mewabahnya virus corona yang terjadi pada saat ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil contoh di bidang makanan atau kuliner, di tengah mewabahnya virus corona seperti yang terjadi pada saat ini, si pesaing terus mengoptimalkan media sosial dalam pemasaran produk ataupun makanannya, dan juga dalam promosi menggait calon konsumen baru. Nah, ini merupakan kelebihan atau kekuatan dari si pesaing. Nah, kekuatan seperti ini harus kita kumpulkan sebagai informasi, yang kekuatan ini harus juga dimiliki sebagai kekuatan kita juga.